Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membacakan soal-soal tentang sistem kemudi dan suspensi, dimana kita ketahui bersama bahwa suspensi dan kemudi itu bagian dari chassis. Langsung saja, yang pertama, mekanisme yang ditempatkan antara bodi atau rangka dan roda berfungsi menahan kejutan yang ditimbulkan oleh keadaan jalan dan memberikan kenikmatan mengendara adalah apakah dia sistem suspensi, kemudi, sistem rem, sistem elektrik, atau sistem magnetik. Kemudian yang kedua, kendaraan saat menerima kejutan, pegas tidak mampu untuk menerima gaya naik turun atau disebut dengan osilasi. Untuk itu perlu adanya penambahan apakah shock absorber, karet peredam, atau power steering, roda, universal joint. Yang ketiga, bagian utama sistem kemudi yang berfungsi mengubah gerak putar menjadi gerak mendatar dan memperbesar momen adalah steering wheel, steering manshaft, pitman arm, knuckle arm, dan steering gear. Komponen suspensi yang menetralkan goncangan dari permukaan jalan adalah pegas, damper, stabilizer, sensor, atau steering. Di bawah ini yang bukan merupakan jenis-jenis pegas yang sering digunakan dalam sistem suspensi kendaraan bermotor adalah pegas daun, pegas coil, batang torsi, atau pegas pengembali. Suspensi depan dengan model independen dapat digolongkan menjadi beberapa macam di bawah ini kecuali model McPherson Wishbone dengan pegas daun, model swing axle Wishbone dengan pegas batang torsi. 7. Berikut komponen-komponen pada suspensi independen tipe McPherson kecuali apakah dia coil spring, shock absorber, steering knuckle arm, lower arm, atau upper arm. Menurut cara kerjanya, shock absorber dibagi menjadi single action dan double action, single tube dan double tube, twin tube dan monotube, fluid dan gas, depan dan belakang. Salah satu keuntungan suspensi rigid berpegas daun adalah mampu menopang beban berat, pemegasan lembut, kendaraan menjadi lebih nyaman pada saat menikung, lebih stabil, kendaraan relatif stabil pada kecepatan tinggi. Salah satu keuntungan penggunaan suspensi independen adalah mampu menopang beban berat, sangat tidak digunakan pada kendaraan berat, lebih nyaman dan lembut, konstruksi sederhana, mudah dalam perawatan. 11. Berikut ini yang bukan tipe atau jenis getaran oksilasi bodi yang terjadi pada kendaraan adalah grounding, pitching, rolling, bouncing, atau yawing. 12. Keuntungan suspensi independen dibanding suspensi aksel rigid sebagai berikut kecuali titik berat kendaraan dapat lebih rendah sehingga aman dan nyaman untuk kendaraan, daya pemegasan dapat lebih lembut, gerakan salah satu tidak mempengaruhi roda yang lain, membuat sedikit tempat sebagai penghubung antara roda dan chassis atau bodi kendaraan. Di bawah ini adalah keuntungan aksel sub model rigid kecuali A. Konstruksi lebih kuat, B. Momen yang dihasilkan lebih besar, cocok untuk kendaraan skala medium ke atas. Pada saat kendaraan berjalan berkembang lebih stabil, komponen lebih sederhana. 14. Berikut penyebab kebocoran oli pada poros aksel belakang kecuali permukaan oli terlalu tinggi, perapat oli aus, beban kendaraan terlalu berlebihan, gasket rusak, say oli tidak sesuai. Berikut penyebab kebocoran oli pada aksel sub belakang kecuali ini soalnya double ya. Soalnya double jadi ya tetap dijawab saja. Sama dengan soal pada nomor 14. Kita langsung lanjut ke 16. Kita sudah masuk pada pembahasan materi kemudi. Jadi fungsi kemudi adalah memperbesar momen, memelihara letak geometris roda, mengendalikan arah getaran kereta sesuai dengan keinginan pengemudi, membedakan putaran roda kiri dan kanan pada saat membelok, mengubah putaran. Hampir semua jenis kemudi mempunyai 3 bagian pendukung utama sebagai penyusun kerja kemudi. Yang pertama adalah power steering, steering linkage, dan steering column, dan steering kage. Power steering, kemudi manual, dan steering gear, steering column, power steering, dan steering gear. Brake pinion, circulating bar, dan screw pin. 18. Meneruskan arah putaran dari roda kemudi ke bak roda gigi kemudi adalah fungsi dari steering column, steering gear, steering linkage, power steering, power. Di bawah ini bagian dari steering linkage kecuali tie rod, knuckle arm, pitman arm, fixed pitman arm. 20. Gambar ini menunjukkan salah satu bentuk model gigi kemudi. Model gigi kemudi atas adalah gigi kemudi jenis sacing and roll. Kemudian kemudi jenis track and pinion, jenis sektor dan peluru, jenis mur dan peluru,
gigi kemudi jenis bola bersirkulasi. Bagian nomor 1 adalah bagian nomor 1. Jadi untuk nomor 20 ini itu kita akan melihat gambar. Gambarnya berikut ini. Gambarnya adalah yang ini ya. Nah, bisa dilihat di sini ada gambarnya. Oke, jadi pada gambar ini bisa kita perhatikan ada bagian-bagiannya. Nomor 1 adalah apa? Nomor 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk gambarnya ini bisa kalian googling ya, atau dicari di kolom pencarian Google. Situ kalian bisa lihat bagian-bagian dari sistem kemudi tipe rack and pinion. Oke. Nah, berdasarkan gambar ini bisa kita lihat, kita kembali ke soal ya. Ya, di bagian gambar itu gambar yang ditunjukkan tadi itu apakah dia jenis gigi kemudi jenis cacing dan roll, apakah rack and pinion, sektor dan peluru, mur dan peluru, bola bersirkulasi. Kemudian soal berikutnya, bagian nomor 1 adalah apa? Apakah karet penutup debu, tirot, pinion rack, atau ball joint tirot? Jadi bagian nomor 1 itu gambar apa? Nah, jadi diminta adalah menentukan nama komponen pada nomor 1 ya. Jadi tentukan nama komponen dari nomor 1 ini. Oke. Berikutnya kita lanjut ke nomor 22. Masih pada gambar, tirot diperlihatkan pada gambar komponen nomor apakah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekali lagi kita perlihatkan gambarnya. Jadi tirot itu yang mana? Apakah nomor 1, nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Lanjut. Kita ke masih pada gambar yang sama. Rack ditunjukkan pada gambar nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang diminta di sini adalah rack ya. Rack. Nah, kita kembali ke gambar. Rack itu yang nomor berapa? Apakah nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Oke. Lanjut. Model gigi kemudi tersebut banyak dipakai pada mobil jenis apa? Ya, jadi pada gambar ini, pada gambar sebelumnya itu penggunaannya itu paling banyak digunakan pada jenis mobil apa? Oke. Apakah dia kendaraan ringan, berat, sedang, menengah atau sangat berat? Kemudian berikutnya salah satu keuntungan dari jenis roda gigi kemudi rack and pinion ya. Salah satu keuntungan roda gigi kemudi jenis rack and pinion adalah apakah perbandingan gigi terbatas, konstruksi sederhana sehingga dalam bekerja, sudut beloknya besar atau bobot masanya ringan. Oke. Saya lanjut. 6. Gambar berikut ya menunjukkan salah satu bentuk roda model gigi kemudi. Model gigi kemudi tersebut adalah apakah gigi kemudi cacing and roll, sektor and pinion, sektor dan peluru, mur dan peluru, atau jenis bola bersirkulasi. Nah, jadi kita tampilkan lagi gambar. Pada gambar ini kita sudah bahas sebelumnya. Sekarang kita pada gambar berikut ini, apakah ini jenis apa? Apakah cacing dan roll, sektor and pinion, sektor dan peluru, mur dan peluru, atau bola bersirkulasi? Jadi kalian diminta menentukan apakah jenis ini jenis
roda kemudi apa. Maaf, bukan roda kemudi tapi steering gear model apa. Oke, lanjut. Kita ke nomor kita ke nomor 27 ya. Nah, jadi 26 bisa dibuka kembali gambarnya, kalian tinggal replay saja untuk melihat gambarnya. Nah, selanjutnya bagian nomor 4 adalah jadi pada gambar tadi ya, silakan kalian menentukan nomor 4 itu namanya apa ya. Jadi pada nomor 4 itu kalian diminta untuk menentukan komponen ini ya, itu apa ya, apakah dia baut penyetel atau bola bersirkulasi dan lain sebagainya. Jadi silakan tentukan sendiri. Oke, lanjut. Kita ke soal selanjutnya. Untuk soal selanjutnya, berdasarkan gambar tadi, kalian kembali diminta untuk melihat nomor 6 itu komponennya apa. Apakah roda gigi cacing, roll, baut penyetel, bantalan, atau seal. Jadi silakan kalian tentukan berdasarkan gambar, apakah nomor 6 itu apakah roda gigi cacing, roll, baut penyetel, bantalan, atau seal. Berikutnya kita langsung ke komponen ya, jenis kemudi power steering. Jadi kemudi yang menggunakan power steering ya, mungkin kalian sudah paham tentang power steering ya. Nah, jadi di sini bagian nomor 6 itu adalah komponen apa? Apakah reservoir, pipa pendingin, pompa, unit pengatur sirkulasi aliran minyak, atau saluran pembagi. Oke, gambar berikut menunjukkan power steering bagian nomor 6 adalah apakah dia reservoir, pipa pendingin, pompa, unit pengatur sirkuit aliran minyak, atau saluran pembagi. Jadi untuk gambarnya bisa kita perhatikan ya, di sini kita perhatikan ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang diminta kalian menentukan komponen apakah yang ditunjukkan pada nomor 6. Oke. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal terakhir untuk pilihan ganda. Bagian nomor 4. Nah, jadi masih pada gambar yang sama, silakan kalian previous ke gambar tadi. Nah, kemudian silakan kalian tentukan nomor 4 itu adalah komponen apa? Apakah dia reservoir, pipa pendingin, pompa, unit pengatur sirkuit aliran minyak, atau saluran pembagi. Oke. Jadi sudah jelas soal-soalnya, silakan kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian pelajari. Oke, kemudian materi ini berisi materi chassis yang meliputi kemudi dan suspensi. Jadi silakan kalian buka kembali materi tentang suspensi dan kemudi. Saya kira cukup sekian soal-soal yang saya bacakan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.